Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kembali kita bertemu pada sore hari ini. Kali ini kita mencoba untuk membahas komentar-komentar terkait dengan materi kita sebelumnya, yaitu masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Desa. Di sini saya lihat banyak komentar, ada yang komentarnya setuju, ada yang komentarnya tidak setuju. Sehingga di sini menarik untuk kita kupas terkait dengan pro kontra jabatan kepala desa, masa jabatan kepala desa 9 tahun. Nah, tentu saja selama ini lagi hangat-hangatnya isu masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dengan adanya rencana revisi Undang-Undang Desa dari sebelumnya masa jabatan 6 tahun menjadi masa jabatan 9 tahun. Nah, di sini saya mencoba untuk mengupasnya dari 3 sudut pandang, baik itu keselarasan rencana pembangunan, kemudian dampak positifnya, kemudian dampak negatifnya. Salah satu komentar di sini, kalau masa jabatan Kades ditambah, maka uang rakyat dari dana desa semakin dikorupsi. Maka begitu aspirasi Kades diterima di PR, semuanya menjadi senang. Nah, di sini saya pikir kekhawatiran seperti itu sah-sah saja. Namun disinilah pentingnya pengawasan dari masyarakat, pengawasan dari aparat pengawas internal, dan segala instansi-instansi yang telah dibentuk, termasuk adanya lembaga Badan Permusyawaratan Desa yang salah satu tugasnya adalah mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian ada juga komentar bahwa 6 tahun saja jabatan kepala desa sudah banyak pasien. Maksud pasien di sini terkait dengan persoalan hukum, tindak pidana korupsi. Nah, jadi sama seperti yang kita kupas sebelumnya terkait dengan pentingnya pengawasan dari masyarakat, ya. Lalu ada juga komentar 6 tahun terlalu cepat menghadapi konflik. Nah, menarik juga kalau masa jabatannya terlalu singkat, mungkin pada saat menjelang Pilkades itu kemungkinan timbulnya konflik itu sangat tinggi antar masyarakat di desa tertentu, dalam satu desa tertentu. Nah, di sini mungkin alasan inilah masa jabatan dari sebelumnya 6 tahun mau diperpanjang menjadi 9 tahun. Nah, saya pikir terkait persoalan ini kita mencoba melihatnya dari sudut pandang keselarasan rencana pembangunan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa tingkatan pemerintahan kita dimulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan yang paling rendah itu ada pemerintah desa. Artinya ada 4 jenjang pemerintahan desa. Kalau di pusat itu ada yang namanya Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN). Kemudian kalau di tingkat provinsi dan kabupaten kota ada yang namanya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Lalu kalau di desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Nah, apa salahnya kalau kita lihat dari sudut pandang keselarasan rencana pembangunan, diseragamkan saja. Kalau khawatir 6 tahun terlalu cepat, atau malah kalau mau diseragamkan menjadi 5 tahun semakin lebih cepat, ya udah dibuat menjadi 10 tahun, jangan 9 tahun, karena ini dilihat dari sudut pandang keselarasan rencana pembangunan. Artinya setiap 2 periode masa jabatan presiden, gubernur dan bupati wali kota baru seragam dengan satu masa jabatan kepala desa. Tujuannya apa? Karena dipastikan pemerintah di atasnya itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten kota, dipastikan akan ada tugas-tugas mandatori kepada pemerintah desa. Seperti waktu masa Covid kemarin, adanya tugas mandatori dari pusat itu berupa penyaluran BLT. Jadi ini dari sudut pandang keselarasan rencana pembangunan. Kemudian ada juga komentar
bahwa pendukung di desa itu cuman ribut pada saat ada program-program yang dianggapnya apa ini? Panjang sekali ini komentarnya. Kemudian ada juga komentar kalau terima bantuan paling depan, begitu ada hal-hal lain acuh tidak acuh. Intinya seperti itu. Nah, artinya komentar-komentar seperti ini, kekhawatiran-kekhawatiran seperti ini kita coba melihatnya dari sisi dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Nah, sehingga kalau 5 tahunnya bagaimana? Kalau 9 tahun, kalau dari sisi keselarasan pembangunan mungkin sudah susah disinkronisasi. Nah, artinya sebelum undang-undang ini disahkan, tentu saja pemerintah sudah memikirkan secara matang-matang apa dampak positif, apa dampak negatif, kemudian bagaimana dengan keselarasan pembangunan, bagaimana dengan kelanjutan pembangunan. Saya pikir ini ada satu lagi komentar. 6 tahun saja jabatan kepala desa sudah banyak yang bermasalah dengan hukum. Kemudian artinya kalau ada masalah-masalah seperti ini, maka pendidikan politik dan pendidikan demokrasi itu kuncinya. Lalu ada juga komentar apa ini? Terlalu banyak ini. Jadi saya pikir terkait dengan komentar-komentar tersebut kita cukupkan dulu pembahasannya. Nanti akan kita sambung kembali. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas komentarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.